Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini agak apa ya, keluar dari pembahasan, tapi ada kaitannya sedikit ya. Apakah menurut kelompok 7 penggunaan otak atau logika itu mutlak atau ada yang di atasnya lagi? Misalnya gini, maksud saya kita ketahui bahwa aliran-aliran dalam epistemologi itu adalah aliran rasionalisme, empirisme, dan realisme, kritisisme, positivisme, dan spektivisme dan pragmatisme. Penggunaan otak mutlak dibatasi dengan ajaran keagamaan. Sedangkan menurut teori realisme itu adalah cara kita mengatasi dunia di luar diri kita melalui rasio, melalui akal. Sedangkan empirisme itu penggunaan logika itu dibatasi dengan ajaran keagamaan, misal dikontrol dengan ajaran keagamaan agar bisa sesuai jalur. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri Saptoyo. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan Pak Tri Saptoyo? Sudah, Mbak. Cara kita mengalami dunia di luar diri kita melalui pengalaman empiris. Nah, untuk pertanyaan Pak Tri Saptoyo itu, kalau di dalam Islam, penggunaan otak itu mutlak dibatasi dengan ajaran keagamaan. Iya, mutlak. Karena kalau kita berpikir terus-menerus tentang suatu atau tentang alam yang di luar batas kemampuan manusia, kemungkinan tidak akan ditemukan karena pengetahuan manusia tidak terbatas, sedangkan pengetahuan dari Tuhan atau kepercayaan yang mistis itu tidak terbatas. Mungkin ada tambahan atau? Ya, sudah ada gambaran, tapi maksud saya seperti ini. Ketika orang itu menggunakan akal secara mutlak tanpa ada kontrol dari ajaran agama, itu biasanya terlewat batas. Seperti sekarang ini yang saya lihat, yang bisa saya lihat di negara-negara maju seperti Jepang, itu kebanyakan sudah berpikirannya itu lebih maju, menggunakan otaknya itu mungkin sudah lebih, dan kemungkinan tidak ada kontrol dari agama. Terus selanjutnya seperti bebas-bebasnya seperti ini. Laki-laki tidak menyukai lagi perempuan, dia lebih suka boneka. Nah, hal-hal seperti itu yang saya maksudkan. Apakah menurut kelompok penyaji penggunaan akal itu harus dikontrol atau tidak? Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Ini hanya contoh saja tadi. Itu. Tapi sudah ada gambaran. Sebenarnya penggunaan kontrol keagamaan tentang kehidupan kita sehari-hari itu sangatlah perlu, terutama kita yang beragama Islam terutama, karena tanpa adanya hukum atau tanpa adanya kontrol dari agama, mungkin kehidupan kita akan amburadul. Bukan soal agama Islam saja, tapi di Indonesia sendiri kita mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang merupakan aturan dari kehidupan, yang dimana aturan itu sangatlah bermanfaat, sangatlah menuntun kita supaya menghadapi kehidupan dengan baik tanpa berbuat yang melewati batas. Contoh halnya dengan yang dicontohkan Pak Tri Saptoyo tadi, karena di Korea atau di mana itu keagamaan mereka kurang dan tidak ada peraturan tentang suka sesama jenis, maka mereka menghalalkan yang seperti itu. Tapi kita mempunyai aturan tersendiri di Indonesia, bahkan di agama Islam itu tersendiri. Jadi sangat perlu pengontrolan otak
di dalam bidang kehidupan atau pengontrolan ajaran agama dalam kehidupan kita. Saya sebenarnya bukan menambahkan, saya hanya mungkin sedikit komentar ya mengenai kontrol agama seperti ini. Kalau kita berbicara masalah agama, melihat dari sudut pandang agama, saya sepakat dengan pendapat Mas Kolodion yang lalu-lalu itu, bahwa mungkin kalau dipandang dari sudut pandang kita yang beragama terutama di Indonesia, mungkin memang keadaan-keadaan seperti itu kan perlu kontrol ya. Tapi seperti yang Pak Trisaktoyo tadi katakan, bahwa bagaimana jika keadaannya terjadi di Jepang, bagaimana dengan yang di Rusia yang kebanyakan itu kan paham komunis itu biasanya kan mereka ateis ya, tidak mengenal Tuhan. Artinya seperti ini kalau menurut saya, akal pikiran manusia itu tergantung dari pribadi masing-masing, bagaimana cara dia mengendalikan diri. Karena seperti ini Mbak dan teman-teman yang lain, kadang kita yang beragama nih, yang dikontrol ketat oleh agama, tapi kelakuan kenyataan di lapangan itu tidak mencerminkan orang yang beragama. Justru mereka yang kadang ateis misalnya ya, atau tidak terlalu paham tentang agama itu, justru kontrol sosialnya itu sangat bagus. Saya pernah menonton YouTube-nya dari ini ya, yang komika itu tuh, siapa namanya? Kok saya lupa sih, yang tentang satanik itu, saya lupa namanya. Tretan. Mongol. Iya, Mongol. Nah, saya pernah nonton ya tentang satanik itu. Ternyata dia katakan bahwa di satanik itu, ini saya tidak membenarkan, tetapi ini real dan nyata. Bahwa ternyata di satanik itu mungkin dari segi agama itu ya ibaratnya salah ya atau sesat, tetapi ternyata di satanik itu kontrol sosialnya itu sangat bagus. Mereka bahkan tidak, kalau dikatakan tidak mencuri ya tidak mencuri, sangat menghargai sekali nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial itu sangat mereka pegang teguh. Jadi artinya seperti ini kalau menurut saya Pak Tri, bahwa akal manusia itu sebenarnya, agama itu untuk orang yang menganut agama, kontrol agama itu sangat penting. Tetapi yang paling penting menurut saya itu adalah kesadaran dari individu masing-masing. Karena walaupun contoh kayak kita agama Islam itu kan kontrol dari agama kita, peraturan kita sangat ketat ya, dan agama manapun itu kan kontrolnya atau aturannya itu sangat ketat. Tetapi dari pribadi masing-masing itu, kalau memang jiwa kita itu memang egois kita masih agak tinggi, terus kesadaran kita kurang, ya tetap saja sih mungkin akal kita itu melebihi dari aturan yang ada. Tetapi kalau misalnya akal pikiran kita itu bisa dikontrol oleh kesadaran diri kita, oleh emosional kita, menurut saya saya tidak membenarkan kalau kita tidak boleh beragama sih, tapi kembali lagi sih dari kesadaran diri masing-masing, bahwa ternyata akal pikiran itu walaupun tidak dikontrol oleh agama, kalau misalnya orang atau individu itu mampu mengontrol dirinya sendiri, saya pikir akal pikiran itu dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin dari saya seperti itu. Menambahkan pertanyaan dari Pak Trisaktoyo tadi, flashback ke minggu-minggu sebelumnya ya, bahwasanya akal itu memang harus diseimbangi dengan yang namanya keagamaan atau keimanan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya akal dan keagamaan, kepercayaan itu seimbang, pasti tidak akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang tadi ya, seperti yang dikatakan Pak Sabtoyo, yang menyukai sesama jenis itu. Kalau misalnya kita mempunyai keimanan masing-masing ya. Nah, jadi memang seharusnya dan alangkah lebih baiknya akal, pikiran, dan kepercayaan atau keagamaan yang kita anut masing-masing itu seimbang gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Klaudion untuk menambahkan. Oke, terima kasih Pak Bu Moderator. Aku sebenarnya mungkin ada pandangan berbeda. Kalau soal aku misalkan dulu, sebenarnya akal itu kan buah pikiran kita ya. Aku nggak tahu nih bagaimana atau cara apa yang bisa menghentikan kita berpikir atau mengontrol kita berpikir, atau cara untuk membatasi orang berpikir. Ada nggak alat-alat untuk mengontrol? Maksudnya, nah kalau agama itu bisa dijadikan kalau dia
mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Jadi ada aturan-aturan sosial juga yang mungkin yang juga dibahas dalam agama, bagaimana kita harus mencintai sesama manusia, menghargai sesama manusia, ya kan? Nah, kalau perilaku mungkin ada karena kita hidup dalam masyarakat, misalnya kayak kita hidup di Indonesia, kita mengenal namanya Pancasila, falsafah bangsa yang harus kita yang menjadi landasan berpikir bangsa ini, ya kan, bagaimana kita hidup beragama yang punya aturan-aturan di dalamnya. Nah, kalau yang di luar kayak misal kita ngomongin soal Belanda, ya kan, yang liberal, dia punya bisa sesama jenis dan sebagainya. Bahkan ada monumen yang di Belanda tuh berbentuk segitiga. Monumen itu sebagai bentuk dukungan terhadap seksual homoseksual, lesbi dan sebagainya. Pokoknya yang sejenis lah. Nah, kalau melihat pandangan, kalau dari sisi agama mungkin itu menyimpang ya. Tapi kalau dalam sisi sosial mungkin kemungkinan, karena saya juga bukan pencinta sesama jenis, mungkin begini, ada satu titik kenikmatan bercinta yang setiap manusia itu bisa rasakan. Jadi mungkin aku punya kenikmatan bercinta itu dengan lawan jenis, dengan perempuan, tapi berbeda dengan orang yang secara sejak lahir itu dia punya hasrat seksual atau kenikmatan bercinta itu dengan sesama jenis. Jadi kita nggak itu poin yang perlu dibedakan dulu. Jadi ada dari perspektif agama dan ada dari perspektif karena kita nggak tahu, atau di sini ada yang pernah ada yang lesbi atau gimana, ada yang homoseksual, itu juga karena kita tidak bisa membagi pengalaman ini. Nah, tapi setahu saya seperti itu, dia punya dari segi kenikmatan bercinta atau hasrat seksual tadi yang tidak bisa dia rasakan ketika dengan lawan jenis atau dengan artinya kembali ke tadi bahwa kalau akal itu kayaknya akan sulit untuk kita kontrol tapi kalau perbuatan itu mungkin bisa kita kontrol dengan aturan-aturan agama, dengan aturan-aturan sosial, dan aturan-aturan negara lainnya. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Cek, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Mas. Sependengaran saya tadi, Pak Tri itu bertanya, kan orang di Jepang itu laki-laki di sana itu banyak yang menyukai boneka. Nah, sepengetahuan saya, mengapa mereka itu suka begitu? Mungkin karena laki-laki di sana pernah ditolak cintanya atau bagaimana. Dan sependengaran saya tadi itu pertanyaan Pak Tri tadi ya, itu menyukai boneka atau apa gitu, bukan sukses sama pendengaran saya tadi. Jadi alasannya itu kenapa banyak laki-laki di Jepang, orang Jepang itu suatu seperti itu, entah pengalaman hidupnya itu keinginannya itu tidak sesuai, dia ingin entah dia ditolak oleh orang lain, atau kan karena konteksnya lagi dia itu misalnya ditolak oleh wanita, karena itu dia melampiaskan, dia lebih suka dengan sesuatu yang lain, karena bagi dia wanita itu sama, jadi semua wanita itu mungkin menolaknya karena dia ada luka mental. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu atas
tambahannya. Oh, ini ada Mbak Esther yang ingin menambahkan. Silakan Mbak Esther. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Mas Ibnu. Dan sependengaran saya tadi, memang Pak Tri itu bertanya tentang bagaimana kalau menyukai boneka daripada menikah, gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan Mas Ibnu tadi, saya setuju. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, mungkin laki-laki di Jepang itu berprinsip untuk tidak menikah karena mereka tidak suka terikat, terus mereka memiliki tujuan yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya dia hidup sendiri, lalu dia bekerja, kan kesuksesannya untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia harus menikah, dia harus menanggung beban lagi dari istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya mungkin di sana mereka beranggapan bahwa hidup sendiri itu jauh lebih baik daripada harus membiayai beban istri dan anak sebagainya gitu. Bisa juga dari yang dikatakan Mas Ibnu tadi, dia memiliki pengalaman yang buruk atau dan lain sebagainya. Dan di sisi lain tuh seperti jangankan tidak menikah, yang menikah saja di sana tuh lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa dia tidak menikah, ya dilihat lagi dari pribadinya, kenapa dia tidak menikah. Mungkin dia takut perubahan, mungkin dia tidak ingin kesuksesannya diganggu, tidak ingin pokoknya dia tidak ingin terusik dengan orang lain dalam hidupnya. Mungkin seperti itu.